Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga pelajaran pada pagi hari ini diberi kelancaran ya. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin nafa'atimu kata'ini ya rabbi bil mustafa balil maqasidana Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah baik. Lagi awalnya agak gak enak ya. Yang sakit? Saya. Juga gak enak badan ya. Awalnya lagi gak enak. Ini sepertinya kelasnya juga belum lengkap ini ya. Kalau gitu ibu absen aja dulu ya. Ya, Bu. Kita Rizka. Ibu. Amsi Al-Kardadi, Aditya Kurnianto, Nadia Ismatul Maula, Delia Redian, Zuhro Kapilatur, Ibnu Muhsin, Nur Fadila, Aulia Putri, Zahratul Jannah. Ada yang belum dipanggil? Oh ini, benar-benar. Abdurrahim Balia sakit ya? Fajar Sukma. Sepertinya yang lainnya yang belum dipanggil itu ya, nggak masuk semua ya? Iya, Bu. Nanti caranya minta tolong ditaruh di depan ya, barangkali ada suratnya. Oh, bentar ya. Kelihatan lah? Enggak kok matanya bukan. Maju ke depan. Ada yang bisa ini lah, ada yang bisa operasi ini juga. Udah Bu, udah jalan. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Nah anak-anak, kita sebagai umat muslim ya, kita itu dituntut untuk memiliki yang namanya akhlak terpuji. Nah, gimana ini masa? Nah, akhlak terpuji biasanya itu kalau di masyarakat itu orang-orang menyebutnya dengan apa? Ada, benar sekali. Ada. Nah, adab sendiri itu kan banyak sekali jenisnya ya. Karena kita sebagai umat muslim yang di setiap aspek kehidupannya itu sebenarnya sudah ada peraturannya, sudah ada akhlaknya, adabnya itu sudah ada tata caranya sebenarnya. Nah, sekarang coba siapa yang bisa menyebutkan macam-macam adab, misal apa adab dalam makan Bu, adab dalam apa ya? Silakan, siapa yang bisa menyebutkan contohnya? Ya, Mbak Zahra gimana? Adab dalam berpakaian, adab bertangga, bertamu berumah tangga, ya sekali. Ada dalam berskincare bermakeup betul. Makan. Ada di. Nah, di sini sudah Ibu paparkan di sini yang akan menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Coba disebutkan yang pertama ini, kira-kira ini ada apa? Ada berpakaian. Kemudian yang kedua, Berpakaian. ketiga, Berpakaian.
keempat? Bertamu. Terus yang kelima? Menerima Menerima tamu. Sangat tepat sekali. Bahasan kita kali ini yakni mengenai adab dalam berpakaian, berhias, berpergian, bertamu dan menerima tamu. Nah, di sini mengapa kita pada pagi hari ini mempelajari hal itu? Nah, itu nanti ada tujuan pembelajarannya, yakni yang pertama, nantinya peserta didik diharapkan dapat mengetahui adab dalam berpakaian, berhias, berpergian, bertamu, dan menerima tamu setelah memahami materi yang diberikan dengan benar. Setelah menerima materi yang diberikan ibu nanti dengan benar dan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Kemudian tujuan yang kedua yakni peserta didik dapat mengetahui manfaat dari adab berpakaian, berhias, berpergian, bertamu dan menerima tamu setelah memahami materi yang telah ibu guru berikan nanti dengan sesuai syariat juga. Dan untuk yang ketiga, peserta didik mampu membiasakan adab yang baik dalam berpakaian, berhias, berpergian, bertamu, dan menerima tamu dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, seperti itu ya. Baik, selanjutnya Ibu akan menayangkan ini materinya. Silahkan disimak dengan baik ya. Jadi apa sih itu berpakaian? Ada yang bisa menjawab apa itu pakaian itu? Baju, rapi dan sopan. Enggak, dia enggak jelas. Kurang keras, enggak apa-apa. Rapi dan sopan. Rapi dan sopan, betul sekali. Nah, di sini sudah Ibu paparkan beberapa pengertian dari pakaian itu. Yang pertama yakni pakaian itu biasanya disebut dengan libas kalau dalam bahasa Arab ya. Itu berarti penutup. Nah, kata libas itu seringkali digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. Kemudian ada istilah kedua namanya siyab atau thawb. Nah, karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Kemudian yang ketiga ada sawabir yang berarti pakaian dalam artian apapun bahannya. Nah, kemudian di sini yang kedua, apa sih fungsi pakaian itu? Yang pertama, menutup aurat. Pernah nggak lihat ada orang yang berpakaian tapi tidak menutup aurat? Ya. Di Bali, di Bali ya betul sekali. Sebenarnya tidak jauh-jauh ke Bali, sebenarnya di lingkungan kita pun banyak sekali yang seperti itu ya. Kemudian yang fungsi yang kedua itu sebagai perhiasan untuk memperindah diri kita. Dan yang ketiga untuk melindungi dari bencana. Maksudnya gimana? Karena menutupi kita dari aurat itu, maka itu melindungi kita dari bencana-bencana seperti apa biasanya? Begal bisa. Terus buaya. Catcalling. Iya, catcalling. Siapa? Gempa bumi. Mungkin itu pakaian apa ya? Pelindung kayak yang dari besi-besi. Pernah juga juga masuk pakaian. Keren sekali. Kemudian yang keempat, identitas. Penunjuk identitas biasanya kalau di lembaga-lembaga ada seragam ya. Itu biasa dipakai fungsi pakaian sebagai penunjuk identitas. Dan kalau seorang muslim biasanya kita berkerudung, maka identitas kita adalah muslim. Seperti itu. Tapi kalau nggak kerudung, berarti bisa dijudge kalau bukan muslim. Nggak bisa asal dijudge juga ya, karena seperti yang kita tahu juga banyak di kalangan kaum muslim sendiri yang masih belum berpakai hijab. Makanya di sini nanti kita bahas, oke? Dan yang ketiga di sini membiasakan adab berpakaian. Nah, gimana tuh? Yang pertama,
disunahkan memakai pakaian yang bersih, rapi, pantas, dan serasi. Biar apa? Ya biar enak dipakainya, biar nyaman dan tidak mengganggu orang sekitar. Kalau nggak bersih, kalau nggak serasi, kalau nggak pantas, ya bisa jadi kan kalau kita mau ke lembaga yang kita kerja di sana misal, kan bisa aja di situ ada peraturan dalam berpakaian kan? Ya. Dan yang kedua, berpakaian tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi juga jangan ketat dan transparan. Karena zaman sekarang itu banyak sekali ya pakaian yang dia emang membuat seluruh badan kita, tapi dia tetap ketat sehingga aurat kita tetap terlihat. Paham ya? Kemudian siapa? Oh, yang salah itu ya, TikTok itu ya? Oh, itu kan dia tahu. Iya tahu dong. Sudah. Kemudian yang ketiga di sini adalah pakaian laki-laki tidak boleh menyerupai pakaian perempuan. Begitupun sebaliknya yang perempuan tidak boleh memakai pakaian yang menyerupai laki-laki. Ada contohnya nggak kira-kira? Kalau salah saya mana nih? Kalau laki-laki biasanya pakai tende. Oh iya, itu termasuk Berhias. iya. Ada kayaknya salah ini ada. Laki-laki pakai tegur. Tegur kayaknya. Oh iya. Terus siapa itu ya? Tegar itu tidak lupa. Dan kita yang MUA itu kan? Oh iya, tahu. Terus yang berarti udah tahu ya contohnya yang tahu ya. Oh, yang lagi paham? Paham. Yang keempat kemudian menghindari berpakaian untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan. Iya, bagaimana? Oh iya, untuk menunjukkan ketenaran dan kesombongan itu yang seperti apa Bu? Misal kan kita emang diwajibkan menutup aurat nih, tapi ada itu orang misal aku kan kaya ya, kan memang kalau nggak tak bilangin ke orang banyak. Jadi dia itu berpakaian dengan menutup aurat itu berlebihan. Misal kayak gini, roknya itu sangat apa ya, berlebihan itu, terlalu panjang sampai penyeret apa? Tanah seperti itu Mbak. Ya itu kan maksud tersiratnya mungkin ya. Terus yang kelima, disunahkan berdoa ketika memakai dan melepas pakaian. Doanya gimana Bu? Doanya gimana ya? Ada yang bisa? Doa melepas tahu Bu. Ya gimana Mima? Itu Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bu. Iya Bu, ngerti sih. Lupa Bu. Ya gimana? Ayo barangkali ada yang bisa. Bismillahirrahmanirrahim Bu. Bukan. Bentar. Kita lihat dulu aja ya. Ibu mau itu tapi takut salah. Berbeda, takut berbeda. Enggak pernah doa Bu. Oh berbeda. Iya benar enggak pernah doa Bu. Baca bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya sudah cukup. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Dua. Kemudian kalau yang memakai gimana Naima? Yang memakai? Allah. Itu nih. Allahumma inni as'aluka min khairi ma walama wa lahu wa a'udzu bika min syarri wa syarri ma huwa lahu. Benar ya, apa dari itu nggak menuliskan di sini, tapi kalian tanya dan dijawab oleh temannya sendiri. Berarti besok-besok kalau mau tanya doa apa bisa tanya ke Mbak Ima yang seperti ini. Amalkan doa dalam Jangan berpacaran. Tidak boleh. Nah ya. Kasih kata ya. Saya mau ya Windows E.
Ini ya. Enggak ini. Dikeluarkan dulu. Tadi sampai nomor 6 ya. Nah, tidak berpakaian yang bergambar makhluk hidup ataupun simbol agama non muslim. Kayak misalnya kita ini kan orang muslim ya, masa pakai kaos yang ada tandanya salib itu kan kurang etis gitu kan. Kemudian yang ketujuh, mendahulukan pakaian kanan pada saat berpakaian. Paham maksudnya? Kayak pakai kemeja ya, berarti lengan kanan yang daripada yang kiri. Kalau pakai celana berarti kaki yang kanan. Kemudian yang ini, dan disunahkan memakai pakaian yang berwarna putih. Kemudian di sini yang kedua, iya. Yang kedua adalah ada berhias. Apa sih berhias itu? Mempercantik diri. Betul. Nah, berhias itu adalah upaya setiap orang untuk memperindah diri dengan berbagai busana, hiasan, aksesoris, dan lain-lainnya, sehingga memunculkan kesan yang indah bagi yang menyaksikan serta bagi yang memakai itu sendiri. Seperti itu ya. Nah, contohnya berhias apa? Tadi yang disebutkan Kak Badwin tadi. Ini loh, anting. Nah, selain itu cincin, make up juga betul, gelang betul. Apalagi? Mas Samsi, ayo kalau laki-laki biasanya berhias gimana? Jam tangan. Oh, cincin. Mas Samsi pakai cincin. Ya. Terus apa lagi? Tuh, tidak boleh. Kan menyerupai cewek itu bro. Iya, tapi kalau cincin saya apa-apa ya. Kalau jam gitu ya. Kopi lah, betul kopi, Mas. Nah, di sini bentuk adab dalam berhias langsung saja. Yang pertama, niat yang lurus, yaitu berhias hanya untuk beribadah. Nah, tidak berhias untuk memamerkan atau mempunyai niat yang agar aku digoda atau yang lain-lain. Nggak boleh niat yang melenceng ya, niatnya untuk ibadah karena kita diberi Allah tampilan yang seperti ini, harus kita syukuri dan harus kita jaga. Seperti itu. Kemudian dalam berhias tidak dibenarkan menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. Kayak kalau laki-laki kan nggak boleh pakai sutra gitu ya, dan lain-lainnya. Dan yang ketiga, dilarang berhias dengan menggunakan simbol-simbol non-muslim seperti tadi sudah dibahas. Kemudian tidak berlebih-lebihan, yang seperti tadi dicontohkan juga ya. Dan dilarang berhias seperti cara berhiasnya orang-orang jahiliyah. Paham maksudnya? Orang-orang jahiliyah kayak Contohnya Rena aku. Iya, itu jahiliyah. Iya, jahiliyah kan zaman dahulu. Iya. Berarti biasanya make up jadi. Ini ada. Mungkin ya merahnya nggak sampai kita sekarang ya, cuma memang dari dahulu pengennya pakai foto. Kemudian berhias menurut kelaziman dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin yang lazim-lazim aja ya. Kayak yang seperti Kak Dewi bilang, masa laki-laki pakai kalung nggak boleh ya Mas ya? Nanti pakai anting bodoh. Mending gitu ya, biasanya tinggi gitu ya. Iya. Tingginya sebenarnya gadal-gadal gitu loh. Apa ya? Itu kan tujuannya kan berhias. Tapi sebenarnya kalau pandangan dari cewek ini gimana nih kalau kita Itu sangat cowok seperti itu? menjijikan karena kayak kalau bisa deh buka kayak cewek jadinya aja buka ya setengah gitu kan Gak mesti cewek, kalau cewek sengaja. tapi antingnya masalahnya bukan anting kan ada beberapa anting yang buat cowok yang itu cewek kan tapi beberapa itu ada yang kayak gadal-gadal yang kayak cewek gitu itu sangat jamet tuh Saya punya dendam. iya Ini para cowok tahu ya pandangannya cewek seperti apa ya. Jadi jangan saya yang lazim-lazim aja, yang pantas-pantas aja gitu. Jangan kok biar keren aslinya nggak tambah keren gitu. malah kayak tapi Yang sesuai dengan porsi-porsinya. Iya, aja. Kemudian yang ketujuh di sini dilarang berhias untuk keluarga ya ataupun ria. Jadi walaupun harta kita sebanyak gunung, amin, tapi janganlah apa ya dipakai untuk
Ini hanya berfoya-foya atau tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Banyak ya, bisa bagi umroh atau bagi-bagi. Nah, di sini kemudian larangan dalam berhias. Bagi laki-laki memakai emas dan sutra. Nggak boleh pakai kalung ya mas ya. Yang kedua, pakaian yang mempertajam bagian tubuh atau pakaian ketat ini biasanya yang cewek. Crop top. Hamil bu, suka crop top. Iya, bu, dia sendiri yang Ulangi ya, belajar. Kemudian yang ketiga, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Dan yang keempat, pakaian yang berlebih-lebihan dan untuk kesombongan dan tato dan mengikir gigi itu juga tak boleh. Ya, keren lah bu. Mengikir gigi itu maksudnya apa bu? Giginya Itu kah kayak apa namanya? Behel kah? kayaknya itu Ya. ini ya, diratakan gitu kayaknya. Iya. Dibedakin. Tapi nggak salah. Enggak sih lagi Behel. Iya. Pas-pas. Di ini loh. Oh kayak gigi kan? Oh berarti kan? diratakan mungkin diratakan. Berarti kalau semisal ada orang yang Diratakan misalnya mau digergaji gitu loh, bener. Kalau jangan pakai behel mungkin nggak apa-apa kayaknya ya. Apa ya? Kalau pakai Saya kan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi mungkin Iya. kalau darurat bisa jadi nggak apa-apa. Indonesia kan mengurangi. Iya, mungkin mengurangi. Kemudian menipiskan apa alis. Biasanya mbak-mbak ini. broka itu broka berarti nggak boleh harus berarti itu. Broka kan bro bomber apa namanya? Gimana itu? Bro bomber itu jadi alisnya kan bisa nggak rapi. Terus habis itu kita kayak tentu gitu pula. Alisnya ini kayak dipotong. Jadi Nggak boleh. semuanya itu nggak boleh. Astagfirullahaladzim. Soalnya Tapi dipotong. boleh bu. Nih, Biar rapi aja. menipiskan alis tidak boleh. Kalau mau dirapikan dengan cara yang lain. Dipakai concealer, digambar kembali, atau disisir, dirapikan dan pakai cara yang lain-lain. Di alis kan dibuang pikir-pikir. Buang itu ditutupi aja, pakai atau yang lainnya. Sudah. Yang ketujuh, intinya nggak boleh yang belakangnya kalau dijampi, dipotong itu nggak boleh. Nah, kalau udah terlanjur kan di sini sekarang udah tahu berarti nanti nggak boleh lagi. Kemudian yang ketujuh menyambung rambut. Extension bu ya. Ayo lagi. Itu mana? Kemudian yang ketiga ada perjalanan. Nah, perjalanan diartikan sebagai suatu aktivitas untuk keluar atau meninggalkan rumah dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan yang mengantarkan kepada suatu tujuan atau tujuan tertentu biasanya kayak hilang. Kalian kesini tadi perjalanan kan ada ya? Jalan atau pakai kendaraan. Nah, untuk ada perjalanannya di sini doa ada doanya saat keluar rumah. Ayo siapa yang mau membaca? Mbak Ima. Mbak Ima ini jelas nggak ya? Jelas. Aku. Itu ya. Aku. Iya, silakan. Yang bisa. Mbak Kamila yang dulu. Saat keluar rumah membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Kemudian saat naik kendaraan membaca doa Subhanalladzi sakhkhara lana ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kemudian saat sampai tujuan membaca doa apa? Allahumma inni as'aluka khairaha ahliha ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Nanti Bu kirimin itu ya yang versi jelasnya ya. Ya bu. Untuk perjalanan di sini ada yang pertama mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau kita memakai kendaraan bermotor atau ya. Kemudian yang kedua berjalan di sebelah kiri dan menyesuaikan aturan negeri yang bersangkutan. Kan kita ada di Indonesia, berarti aturan kita berjalan di sebelah kiri. Kemudian jangan berkejar-kejaran atau balapan, berteriak dan sejenisnya, karena nggak sopan ya kalau jalan. Keempat, jika menemukan benda-benda yang berbahaya, misalnya paku, pecahan kaca dan lain-lain, hendaknya diambil agar tidak membahayakan pengguna jalan yang lain. Nah, kemudian yang kelima, jika ada
Yang keenam, jika Anda menyeberang jalan, hendaknya menyeberang di tempat-tempat penyeberangan seperti jalan pos, jembatan penyeberangan dan lain-lain. Nah, di sini kemudian masuk materi yang keempat, adab bertamu. Pengertiannya apa tuh bertamu? Bertamu adalah, ayo siapa yang bisa? Bertamu interaksi, Main manusia, tetangga. main ke tetangga. Lebih dari itu, main ke rumah teman, mengunjungi rumah saudara. Nah, seperti itu. Karena kita adalah makhluk sosial ya, maka interaksi itu adalah sangat penting, sehingga kebiasaan bertamu itu sudah sangat sering dilakukan oleh masyarakat sejak masa tradisional hingga masa saat ini. Emang ada? Apakah ada di sini? Gue tanya, apakah ada dari kalian yang nggak pernah bertamu? Saya, Benar Bu. Iya tak? Nggak tahu kan? Mana orang baru kok gak bertamu toh? tapi di rumahku dewe sih. Kalau di rumah nenek bertamu, tapi di rumah enggak. Tapi ini Kalau di rumah yang coket, aku nggak ikut bertamu Bu. Kalau hari raya aku datang dari rumah. Kan nggak harus hari raya ya. Intinya Mbak Berlin ini pernah bertamu. ibu yang masih Biasanya kita menghidupkan silaturahmi. Kemudian di sini ada bentuk adab bertamunya. Yang pertama, memilih waktu yang tepat. Karena contoh ada di waktu yang nggak tepat, misal ya jam 12 siang, itu kan biasanya orang pada istirahat. Ya kan? Jam 12 malam. Apalagi jam 12 malam. Kan seperti itu. Siapa yang suka rumahnya dikunjungi jam 12 malam? Pernah Bu, saya Bu, saya jam 11 Bu. Nah, tapi kan kayak kurang sopan ya. Itu kan waktunya orang untuk istirahat seperti ini. Iya. Kemudian yang kedua, mengetuk pintu atau membunyikan bel jika ada bel rumah. Yang ketiga, tamu laki-laki dilarang masuk ke dalam rumah apabila tuan rumah hanya seorang wanita. kalau saudaraku. Kalau saudara nggak apa-apa. Asal apa ya, kira-kira itu masih aman. Kalau ada keperluan mendadak. Gimana ya, keperluan mendadak, bisa diketuk pintunya dulu, nanti biar mbaknya yang di dalam keluar. Dan untuk keperluannya mungkin bisa di luar atau memanggil tetangganya dulu biar bisa menengahi atau gimana. Soalnya gini, kalau ada misal ini seorang istri sendirian di rumah, tiba-tiba ada laki-laki yang bertamu, walaupun itu urgent, nanti bisa menimbulkan kesalahpahaman kepada suami. Gitu ya. Nah, Ya, fitnah terus sekali. Oh fitnah. Kemudian jadi sebisa mungkin dikondisikan ya caranya dokter. Kemudian yang keempat, memperkenalkan diri apabila tuan rumah belum kenal. Dan yang kelima, mengucapkan assalamualaikum. Misal, maksimal 3 kali dengan pelan-pelannya. Woi, assalamualaikum, assalamualaikum. Sopan ya. Udah nggak kenal, main nyeruduk aja. SKSD. Iya, terlalu SKSD. Tapi biasanya kalau tetangga yang udah dekat itu nggak salah Ya, nggak apa kalau sudah kenal, ibaratnya apa ya? Ya. Tapi Berarti kayaknya gini ya, mungkin kamu bisa kasih sindiran yang halus sekali dan memberi rumahmu itu ada belnya. Nanti kasih tulisan harap bunyikan bel, biar ada sopan santunnya sedikit, gitu ya. Kemudian apabila sudah dipersilakan masuk, maka masuklah dengan sopan, jangan kok apa ya gitu, nyeruduk gitu loh. Belum dipersilakan masuk sudah masuk. Terus jangan duduk sebelum dipersilahkan, dan menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan sopan, jangan petakilan gitu. Kemudian mengutarakan maksud dan tujuan dengan bahasa yang baik. Terus apabila disuguhi makanan, silakan diicipi ya. Karena kadang kalau nggak diicipi tuh tuan rumahnya tuh merasa tidak enak ya. Jadi ada sendiri. terima kasih tamu enak. Ya sebagai itu kita menghargai saja ya. Terlalu rakusin. Kemudian apabila dirasa cukup, segera pulang dan lama waktu bertamu maksimal 3 hari dan ucapkan assalamualaikum sebagai tanda untuk pamitan.
Kemudian di sini ada menerima tamu. Materi yang terakhir yakni yang pertama ayat sopan. Kalau yang tadi kan yang dibahas dalam bertamu ya. Sekarang kalau kita yang jadi tuan rumahnya, ini adabnya. Berpakaian yang sopan, terimalah tamu dengan sopan santun dan ramah tamah. Tapi kita kalau bertamu di rumah orang pasti ada ekonomi dan senang tak sih? Iya bu. Iya bu. Nah, kalau berdasarkan itu mungkin itu kan tingkatan yang terbiasa. Mungkin kan sudah teman jadi daster pun itu termasuk sopan kalau. Ya pokoknya enggak yang Pokoknya menutup aurat sesuai dengan ajaran agama Islam yang seperti ibu jelaskan tadi. Kemudian jawablah salam dengan ucapan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila beliau memberi salam dan tunjukkan wajah yang berseri-seri tanpa membedakan siapa tamu yang hadir. Dan wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Kalau tadi laki-laki ada seperti itu, kalau wanitanya juga ada seperti itu. Jadi mungkin kalau urgen sekali bisa mengatakan suaminya atau keluarganya, Mas ini aku ada tamu Pak RT di rumah, ataupun bisa konfirmasi ke yang lainnya, misal kalau salah betul ya, sehingga tidak menimbulkan salah paham. Dan dipersilakan masuk dan duduk, kemudian subilah jangan dari minuman. Seperti itu. Waktunya habis. Oh iya. Ada jam lagi? Ada. Oke langsung aja. Ini udah selesai materinya. Kemudian di sini mau tanya, menurut kalian mengapa dalam berperilaku itu harus diatur? Satu aja. akan mengikuti norma. Akan mengikuti norma. Benar karena hidup kita sudah ada aturannya. Kemudian mengapa sih Islam mengatur cara berpakaian dan berhias atas sanksi? Kenapa? Benar sekali. Kemudian yang ketiga, mengapa dalam bertamu dan menerima tamu itu ada adabnya? Ayo, siapa yang bisa? Mana dia? Kenapa enggak kalau bertamu dan menerima tamu itu ada adabnya? Ibu coba tanya, kalian udah paham apa belum ya? Gimana? Ayo bisa dibantu namanya? Apa perlu pertanyaannya? Kenapa dalam bertamu dan menerima tamu itu ada adabnya? Oh iya, karena nggak tahu tuh. Agar kesannya lebih sopan dan tidak membuat si penerima tamu trauma kalau kita datangi. Benar nggak? Betul, ya. Kalian pernah trauma nggak kalau kedatangan seseorang? Pernah trauma kalau kedatangan seseorang? Pernah, kenapa mas? Pernah bu, pernah pol. Ngapain apa? Itu kan termasuk etika yang tidak baik ya. Iya. Tiba-tiba dulu Pak. Kemudian, baik karena dengan pertanyaan tadi Ibu berusaha mengecek apakah kalian sudah paham atau belum. Dan sepertinya kalian semua sudah paham, maka dari itu di sini Ibu meminta tolong untuk akan dibagi menjadi 3 kelompok ya. Gimana? Ini mau milih sendiri apa mau Milih sendiri, Bu. Milih sendiri, silakan nggak apa-apa. Terdiri dari 3 orang, 3 kelompok. Ini yang cowok cuma 2. Tadi keluar enggak aku kali kembali. Oh iya Bu, 1 cewek ke sana 1 boleh? Apa Zahra mau. Lain. Kalau nggak apa-apa cuma buat ini mengerjakan tugas saja. Biar namanya sama rata ya. Kita serok deh. Ayo segera duduk, ini yang kelompok yang ini siapa? Pertama, Bu. Waduh, aku kantuk ini berarti. Aduh. Cie, Zahra, cie. Cie. Zahra, cie. Ini kelompoknya. Bentar ya. Ini sambil kalian sebelum mengerjakan itu Ibu mau menayangkan video dulu. Ayo diperhatikan terlebih dahulu di sini perhatiannya, mohon. Ini sebentar aja. Kenapa sih nggak ada yang ngomong aku terus deh? Dikurang Apa daripada kayak Nah, ayo diperhatikan ya semuanya ya. Sekali lagi.
Kenapa sih nggak ada yang mau follow aku? Terus deh. Apa coba ikutan kayak yang sering FYP ya? Yang bohong-bohong gitu. Siapa tahu akan naikin follower. Dosa nggak ya? Nggak banget. Ini cuma coba-coba. Terbiasa ya. Ih, dosa loh. Jangan melakukan itu. Ya Allah, tutup telinga aja. Tidak perlu ikuti gaya mereka. Bukan sederhana, tapi tidak kekurangan dana. Wen Andre, itu 251. Ini ya Allah, sumpah. Kalau katanya timur ketinggal. Gimana sih lu? Nah ya udah, gimana? Masih terima nggak lu? Lagi. Ya. Kami baca. Jadi bahasanya akan kasar. Ayo Cang, duduk. Nggak apa-apa, itu mah. Ingatnya, kalau kita dari tabok, Udah pulang aja Cang. Sudah ya, paham ya di sini lagi videonya arahnya kemana? Oh, paham Bu. Sesuai dengan materi ya. Silakan dikerjakan takdirnya yang sudah jadi. Ya, Mas, ada di sini. Belakangnya nggak apa-apa. Kita belakangnya ya. Ini aja, Bu. Jawab sesuai dengan pengalaman yang kelompoknya. Ibu ini saya mau jalan sendiri. Duluan Pak, Bu. Yo, teman juga. Udah bilang. Dipanggil sanksi nggak boleh. Oh iya. Ya ini sih juara kelas. Bahasa roh itu ya. Belak Ya, belak. Kelompok ini belum kali. Emang sudah selesai. Ya, lo sudah selesai. Ini mau selesai. Cepat sekali. Ini pelajaran kita gitu ya. Iya, tidak belajar. Emang ada yang lupa nggak ini mata pelajaran apa? Oh, belum aja pulang, belum aja keluar pulang. Apa ini? Kayak kelas absen. Sudah. Kelompok ketiga. Baiklah, Mbak Ima, apakah sudah selesai? Kurang sedikit Bu. Sudah, Bu. Sudah. Mbak Ima sudah. Sudah. Sudah semua, Bu. Kak Megan. Mbak Ibu sampai. Seperlunya aja. Kalau sudah Ibu minta untuk kita bahas bersama ya. Jadi nanti setiap kelompok ada yang maju perwakilan untuk membacakan hasil dari pekerjaan. Silakan kelompok yang pertama dahulu. Silakan kelompok yang pertama terlebih dahulu. Iya.
yang kelompok lainnya didengarkan. Didengarkan ya, coba saya. Siapa sih? Apa sih gak jelas? Fungsi dasar pakaian adalah untuk menutup aurat. Dalam kasus tertentu, ada orang yang berpakaian ketat walaupun sudah menutup aurat, tetapi lekuk tubuhnya justru semakin kelihatan. Bagaimana menurut Anda model pakaian yang demikian itu? Berikan penjelasan dengan lengkap dan berikan solusinya. Karena sudah ada jawabannya ya, Pia. Karena sudah ada aturan atau ada bagaimana cara berpakaian yang telah dijelaskan tadi, dan kalau memang ingin menggunakan baju yang seperti itu, pikirkan terdahulu dampak negatif dari menggunakan pakaian yang kelihatan lekuk tubuhnya itu. Benar sekali ya. Kemudian yang kedua, kelompok kedua, silakan, ayo. Kalau ada tunjuk, ayo baca aja. Yang gampang keluarnya ya. Cepat. Berhias adalah salah satu fitrah manusia, yaitu fitrah untuk menjaga keindahan. Namun demikian, kadang-kadang ada yang mengekspresikan keindahan tersebut dengan cara yang salah. Misalnya dengan menato tubuh ataupun berdandan berlebihan. Jelaskan menurut Anda bagaimana cara atau batasan dalam berhias sehingga tetap bisa menjaga keindahan tanpa berlebihan atau menimbulkan mudarat. Jawabannya? Tidak berlebihan memakai hiasan seperti emas karena tidak sesuai dengan tujuan berhias, karena sesuai yang di video tersebut adalah untuk ria atau berboya-boya, sehingga memakai hiasan sebelumnya saja. Oke, benar sekali. Tepuk tangan untuk benar. Kelompok yang ketiga, ayo silakan. Nah. Baik, dari video yang sudah ditayangkan tadi kan tentang kebut-kebutan atau berat-beratnya di para remaja ya. Untuk pertanyaannya, pada fenomena zaman sekarang banyak ditemui anak muda yang ugal-ugalan di jalan, tidak memakai helm, bahkan melakukan berlebihan. Pertanyaannya, menurut kelompok kami yang membuat mereka melakukan hal tersebut itu apa? Terus apa saja yang harus mereka lakukan saat perjalanan dan bagaimana solusinya? Yang pertama itu menurut kelompok kami ya, karena mungkin kurangnya memahami aturan lalu lintas, kan banyak anak muda atau remaja zaman sekarang yang bodoh amat tentang aturan lalu lintas, kemudian mengabaikan aturan tersebut. Yang kedua tentunya tidak memahami adab yang baik gitu. Dan selanjutnya menurut apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama tentunya harus menaati peraturan, memahami peraturan, tidak boleh kebut-kebutan, tidak boleh sembarangan bawa motor, kemudian harus memakai helm ya, dan berdoa agar selamat. Solusinya meningkatkan kesadaran akan bahaya di jalan, namanya di jalan pasti ada bahayanya. Kedua, memahami aturan lalu lintas itu tadi dan mengendalikan emosi. Contohnya kayak kalau macet ya udah sabar gitu. Terus kalau ada polisi ditilang ya, atau dilihat karena kesalahan kita ya nggak pakai helm tadi ya harus berhenti karena salah, jangan emosi kebut. Masih, masya Allah, ya. Kalau sekalian itu ya, alhamdulillah sangat mudah sekali untuk menerima pelajaran dan langsung paham gitu loh. Kayaknya di sana juara bu. Masya Allah, juara itu ya, tahu nggak senang bulan ya? Betul tahu. Bulan makanya. Baik, sebelum kita akhiri, ibu mau cek untuk yang terakhir kalinya. Dari pelajaran yang sudah ibu paparkan tadi, kira-kira nih kesimpulannya seperti apa? Ayo, siapa yang menyimpulkan? Mbak Zaro, kesimpulannya gimana? Kalau dalam membiasakan adab, bagaimana? Duh, gunakan pakaian sesuai adab. Terus Kalau di jalan nggak boleh. Apa tadi Mbak Iman? Terus kalau dalam berterima tamu, menerima tamu harus diterima dengan sopan, tidak boleh dengan arah darah.
nggak boleh bawa apa? Mas Parang. Terus saya lupa ya. Emang tetangganya usianya Iya. Baik, karena waktunya juga udah mau habis, kita sampai di sini aja. Untuk nanti di rumah, ibu minta tolong supaya kalian mempelajari materi yang akan kita ulas untuk pertemuan selanjutnya, yakni kalau nggak salah tentang akhlak pergaulan remaja. Baik ya, ini pelajari. Kemudian kita supaya membahasnya juga lebih mudah untuk minggu depan. Dan ini berhubung hawanya juga agak gak enak, jadi teman-teman banyak yang nggak masuk juga. Jaga kesehatan karena kita masih harus sekolah dan harus sekolah, nggak boleh terlalu banyak untuk di sini. Kemudian semangat terus karena ibu lihat potensi di kelas ini sangat baik ya, maka harus ditingkatkan, jangan kendor. Kalian harus tetap maju terus dan belajar terus, nggak boleh males. Oke, sebelum itu mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu. Mas Samsi bisa dipimpin? Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Al-Fatihah. Ini di sini ada mata pelajaran masih? ada. Ini nggak di rumah sekarang. Oh, nggak apa-apa, nanti buat belajar di rumah aja ya. Baik Bu. Nanti lagi untuk Baik, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang pekan ya, Pak? Ya udah. Sampai jumpa. Terima kasih Bu. Ya.